Halo, my lovely dear. Apa kabar? Semoga kalian sehat selalu, bahagia selalu. Doa terbaik buat kalian semua yang nonton video ini, oke? So, balik lagi sama aku Rati dan yes, berbagi pesan general, pesan tarot, pesan oracle, pesan spiritual, pesan intuitif, anything di sini, oke? Take what resonate, leave the rest behind. Oke, ambil mana yang resonate karena perbacaan kartu adalah energi dan energi akan selamanya berubah. Cuma kamu yang bisa menentukan masa depan kamu sendiri. Dibawa santai aja, dear. Ini hanya prediksi. Take it easy, oke? Buat kamu yang berminat untuk konsultasi personal tarot reading, bisa hubungi Instagramnya aku, linknya ada di kolom deskripsi. Sistem aku lebih kepada konsultasi, oke? So let's have a look, my lovely dear. Wait a minute. Okay. Oke, aku dapat twin flames. Oke, not enough. Mungkin kamu dan seseorang ada koneksi twin flame, engagement ring. Oke, tapi di sini aku mau meluruskan ya, dear. Jangan sampai kamu berspekulasi, oh iya, aku ciri-cirinya di twin flame itu ada di hubungan aku dan dia. Kemudian di sini, oh iya ada on off, ada koneksi instan, sensasi dejavu atau familiar di sini. Oh dia pasti twin flameku. Kami terjebak dalam hubungan yang tidak biasa, toxic, atau mungkin kami terjebak dalam hubungan yang on off berulang di sini, chaser runner ya, atau mungkin misalnya salah satu dari kamu sudah menikah atau sama-sama menikah, atau mungkin hubungan yang complicated. Jangan jadikan label twin flame atau label soulmate atau label karmic karena oh pasti kita akan bersama, oke? Tidak seperti itu, oke? Kalau ini dari sudut pandangku ya, terserah kamu, tapi please jangan jadikan label twin flame, jangan jadikan label oh dia twin flameku, gak apa-apa hubungannya toksik. Dia memang twin flameku, aku memahami dia, memang ini perjalanan jiwa kita. Jadi jangan ambil spekulasi seperti itu ya, please, please, please. Harus tetap rasional, ya walaupun kamu terhubung spiritual, juga harus seimbangkan antara emosional, logical, rasional, spiritual. Jadi nggak melulu tentang label. Oh karena twin flame memang hubungan kami seperti ini. Kalau dilihat-lihat di Google, kalau aku bertanya mungkin dengan pakar spiritual atau anything, atau mungkin tarot reader, oh dia twin flameku, tapi ya kita nantinya akan bersama kok, tidak mesti my love dear, oke? Jadi kalau aku bilang, tetap kamu juga harus hidup di realita, again, filter lagi, gunakan intuisi kamu, tetap rasional ya, jangan jadikan label apapun, memaksa kamu untuk bersama, oh karena dia soulmate-ku, karena dia jodohku, karena dia the one buatku, so aku harus bertahan di sana. Apalagi kalau hubungan on off, toxic, manipulatif, narsisis, abusive, jangan jadikan label spiritual sebagai alasan untuk kamu bertahan dalam hubungan yang tidak jelas atau kamu kayak hidup dengan angan-angan tentang ide cinta kamu sendiri di situ, oke? Okay? Be careful. Ya, ini hanya intro pesan hati-hati di sini, oke? Okay? Because kuncinya ada pada kamu di sini. Oke, karena konsultasi tarot aku terhubung tarot healing, jadi bukan hanya sekedar ramal-meramal, tapi lebih kepada diri kamu sendiri, oke? Diri kamu sendiri, oke? I like you. Coffee cup. Oke, lightning. Dan again, tiba-tiba aku keinget lagunya Taylor Swift yang Begin Again. Okay, but on a Wednesday in a cafe, I watch it begin again. Jadi begin again, dimulai lagi ini menceritakan seseorang yang membuka hati, bertemu seseorang di cafe, bertemu cinta baru, kayak bertemu awal baru di sini. Look at this, coffee cup and then I like you. Oh, wait a minute. Oke, sebentar ada yang jatuh, my lovely dear. Aduh. Ada yang jatuh dan di sini aku dapat self indulgent, but it's okay. Ya, kita shuffle lagi. The Grim Reaper.
Kisses. Kisses. Again, aku keinget lagunya Sixpence None's the Richer yang So Kiss Me, Kiss Me, Kisses. Oke. Oke, di sini aku dapat ascending, oke? Oke, dan palm tree. Oke, palm tree and then photograph. Tapi kalau aku lihat di video ini, my lovely dear, again, jangan jadikan label spiritual, twin flames, soulmate, atau apapun ya yang menurut kamu ya bertahan akhirnya dalam hubungan toksik dan lain-lain, dan hubungan yang tidak masuk akal. Tetap harus rasional di sana, my lovely dear. Hidup di realita ya. Aku mungkin kamu memang telah melalui banyak hal ya, karena aku look at this, aku dapat not enough. Jadi mungkin ada sabotase dalam hubungan, mungkin ada frustasi, depresi, mungkin kamu dilukai, disakiti, dihianati, mungkin dari situ kamu ada lack of confidence, kayak ada penurunan kepercayaan diri, kamu di sana kayak mungkin sering di gaslighting, ya dulu mungkin ada energi kayak toxic, on off, manipulatif, abusive, ya pattern-pattern yang berulang itu kamu temui di situ, dan akhirnya di situ kamu mulai pelan-pelan untuk sadar, mulai pelan-pelan untuk nggak bisa ini, nggak bisa aku bertahan dalam hubungan seperti ini. Look at this, aku dapat not enough and then the Grim Reaper. Jadi kalau kamu bertahan ya akan sakit selamanya, dan akhirnya ada kartu the Grim Reaper, no second chances, relationship is over, selesaikan hubungan di masa lalu, move on, move forward, lanjutkan hidup kamu, grow and transform your life, kayak merubah hidup kamu. Ya, merubah akhirnya kamu fokus di diri kamu, fokus on self, fokus ke diri sendiri, self-worth, time to heal, shadow work, self-appreciation, self-indulgence, fokus kepada diri kamu. Karena sebelum kamu membangun hubungan dengan orang lain, please, kamu harus mengenali diri kamu sendiri. Jadi jangan berusaha memahami orang lain kalau kamu sendiri tidak memahami diri kamu. So back to you again and again and again di situ. Jadi fokus on self-work, time to heal, shadow work, and self-appreciation. Jadi kuncinya adalah kamu udah fokus kepada diri kamu, ke depan ada perubahan besar. I don't know dear, mungkin kamu merubah dari penampilan, sekarang kamu menerapkan standar kamu. Aku mau pasangan ke depan yang bagaimana, aku mau seseorang yang seperti ini. Jadi jangan pernah menurunkan standar untuk dealing dengan seseorang, You know best, dan kamu itu terbaik, kamu berharga, kamu istimewa, kamu luar biasa di sana. Jadi do your best di situ, The lightning, sudden change, shocking news, akan ada perubahan besar, my lovely dear. Especially di sana akhirnya kamu yang mulai mencintai diri kamu yang mulai menemukan diri kamu mulai bener-bener sayang sama diri kamu, fokus sama diri kamu, dan aku ngeliat di sini ada energi jatuh cinta. I'm falling in love. Lagunya siapa ya? Melly Guslau. Jadi kamu akan jatuh cinta lagi. Tapi really, kali ini di saat kamu udah menemukan diri kamu, di saat kamu tidak mengulang pola-pola. Terkadang kan kita sering bertemu dengan wajah yang berbeda, orang yang berbeda, tapi kita mengulang pola yang sama, siklus yang sama, luka yang sama, kesakitan yang sama, rasa sakit yang kenapa sih kok gini terus, padahal kuncinya ada di diri kamu. Jadi kamu harus lebih aware, makanya ada self-awareness. Kuncinya adalah bagaimana kamu memahami itu di situ. Memang tidak mudah terhubung dengan perjalanan spiritual, tapi jangan jadikan juga label spiritual dengan koneksi twin flame, soulmate, karmic, itu membuat kamu bertahan dalam hubungan yang menyakitkan dan tidak masuk akal. Atau hubungan yang tidak jelas di situ. Atau hubungan yang ya again mungkin dia kasar, nggak apa-apa dia twin flameku, dia mukul, nggak apa-apa dia soulmateku, nggak apa-apa dia jodohku. No my lovely dear, please sayangi diri kamu, respect diri kamu, karena semua dimulai dari diri kamu sendiri, Lanjut, seiring kamu sudah sayang, giving and receiving affection, memberikan diri kamu, invest ke diri kamu. Aku selalu bilang, kamu nggak akan pernah rugi kalau kamu invest ke diri kamu sendiri. Back to yourself, find your own self. Temukan passion kamu, temukan diri kamu, temukan kebahagiaan kamu, ciptakan kebahagiaan kamu, dan kebahagiaan lain hadir melengkapi kebahagiaan yang kamu punya. Again, setelah itu pelan-pelan di sini, karena aku lihat ada energi falling in love, ada energi I like you, ada energi
Coffee cup, again, kamu akan bertemu cinta baru, kamu akan jatuh cinta. Tapi kali ini memang dengan benar-benar dengan seseorang yang tepat, dia konsisten, dia sayang, dia berjuang, dia nggak hilang-hilangan, dia nggak kasar, dia nggak ghosting, oke, dia nggak manfaatin kamu, dia sayang, dia support sama kamu, dia tidak menganggap kamu saingannya dia selalu ada buat kamu, tidak meremehkan kamu, dan peduli dengan kamu. Tidak ada hubungan yang sempurna, oke, kita juga tidak ada yang sempurna, tapi bagaimana kamu dan pasangan kamu bisa saling respect, saling menghargai, saling mencintai, saling menyayangi, saling melindungi, dan saling lainnya. Hubungan itu adalah reciprocate, oke? Mutual love, mutual respect, equal give and take, sama. Bukan kamu doang berjuang seperti itu. Dan memang hubungan 70-80% ada kesamaan, kecocokan ya. 20-30% dari perbedaan dijadikan toleransi. Tapi jangan sampai akhirnya kamu 20-30% yang cocok, 70-80% di situ yang kamu harus memahami terus di situ. Tapi kamu juga harus tetap melihat kembali ya. Tapi kalau aku bilang di sini, again, kamu akan jatuh cinta dengan seseorang yang tepat, dan hubungan ini ke arah yang komitmen yang serius. Mungkin ini real twin flame-nya kamu, mungkin ini real soulmate-nya kamu, mungkin ini real memang jodohnya kamu. Tapi berdoa lagi, karena kembali lagi jodoh di tangan Tuhan, waktu yang akan menjawab. Tidak menaruh ekspektasi berlebih, jalani hidup kamu, seseorang hadir melengkapi kebahagiaan yang kamu punya. But look at this, kamu akan bertunangan segera, kamu akan menikah segera, ada energi, ada kestabilan di sana, oke? Akan ada kestabilan, ada rasa aman, ada rasa nyaman, hubungan yang permanen. Maksud aku di sini lebih ke arah kayak konsisten ya. Kita nggak tahu ke depan ya, people come and go, orang-orang datang dan pergi dalam hidup kita. Dengan dua kemungkinan, orang itu hadir apakah jadi teman hidup atau hanya pelajaran hidup. So, yang penting kamu enjoy, tapi again, look at this, aku dapat growth, ada grow and grow. Jadi, jiwa kamu bertumbuh, diri kamu bertumbuh, kamu lebih rasional, kamu lebih aware, kamu lebih menyayangi diri kamu, dan tidak menurunkan standar kamu untuk dealing dengan seseorang. Tapi semakin kamu up, semakin bagus vibrasi kamu, kamu akan menarik pasangan yang setara, satu frekuensi, satu vibrasi. Kuncinya ada di kamu sendiri. Dan again, look at this, ada energi pertunangan, ada energi pernikahan, ada energi kestabilan. Jadi nanti cinta yang datang udah stabil secara mental, emosional, physical, finansial, oke. Kemudian dia bisa ada koneksi spiritual, tidak ada pertemuan yang kebetulan, again. Jadi kalau aku bilang di sini, buka hati, my love, biar buka hati, oke? Yang lalu biarlah berlalu, what past is past. Setiap orang bisa buat kesalahan, tapi jangan sampai kita mengulang kesalahan yang sama. Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Kalau kamu dilukai pertama kali, berada kayak dimanfaatin, oke? Tapi kalau kedua kali, 3 kali, 4 kali, kesalahan ada di kamu sendiri. Oke, bukan di orang tersebut. Oke, karena kamu yang udah tahu dilukai, kamu masih bertahan. Oke, dengan alasan ya mungkin kamu takut kehilangan dia, mungkin kamu takut sendiri, mungkin kamu takut kesepian, atau mungkin apa. So, jangan jadikan itu alasan untuk membuat kamu mempertahankan seseorang, oke? Jadi kuncinya ada di kamu, karena ya selalu hati-hati di situ, oke? Tapi siap-siap, ada pertunangan, ada momen kebahagiaan, my love, dear, ada hal baik yang akan hadir buat kamu. Oke, aku shuffle ya. Jadi belum siap. Oke, ya di sana kuncinya ada di kamu. Oke, tapi ada cinta yang datang. Kali ini cinta yang datang benar-benar tepat buat kamu. Again, ada perubahan besar. Oke, mungkin ke depan kamu juga akan membuka awal baru, pindah lokasi, traveling, relocating di sini. Oke, ada energi baik, ada rezeki. Ada abandon di sana, yes, the sun. Ada sosok maskulin datang menawarkan komitmen. Oke, ada energi kebahagiaan, especially di mungkin bulan Juni, Juli, Agustus. Oke, buka peluang baru, my lovely dear. Ya, the sun and then the moon, and then the yin and then the yang di sana. Masculine and feminine. Oke, the real pasangan kamu, pasangan hidupnya kamu, your future spouse, your significant other, your divine counterpart, divine masculine, divine feminine, twin flame, soulmate, apapun labelnya, tapi jika dia setara dengan kamu, dan dia memang jodoh kamu, tapi tetap kamu punya free will untuk memilih ya. You are getting married. Oke, romansa itu hadir, oke? Kali ini yang benar-benar datang bawa cinta, dia serius.
serius ya, pasangan yang setara dengan kamu. Later ada kejutan, mungkin ada energi online, internet, sosial media, mungkin bulan Desember, Januari, Februari penting, mungkin di sini ada energi LDR, Teku Arisanet di sini, oke. Tapi aku lihat di sini kamu nggak akan sendiri lagi, oke? Stop galau, oke? Setelah healing, aku lihat di sini ada energi baik, oke? Siap-siap momen pertunangan, momen lamaran ya, seseorang siap berlabuh di hatimu. Look at this, my lovely dear. Cintamu sedang dalam perjalanan. Kali ini kamu akan benar-benar jatuh hati dan menjalin hubungan dengan seseorang tepat, terbaik, teristimewa. Oke, look at this. The anchor and the anchor. Januari dan Januari di sini. Oke. Ya, oke. Ini seseorang again stabil secara finansial, emosional di sini. Oke, ya. The crossroad mungkin kamu tidak lihat sekarang, tapi ada kejutan spesial, ada kebahagiaan yang luar biasa. 22, 32, 27, 35 mungkin penting. Oke, the tower, keluar dari zona aman dan nyamannya kamu, jangan stuck di situ. Sosok gentleman siap melamar, siap bawa komitmen, siap menikah dengan kamu di tahun ini. Ya, again, Januari penting, oke, siap-siap my lovely dear, seseorang akan menjadi rumah buat kamu, atau dia udah stabil secara finansial, karir, keuangannya luar biasa, dia udah punya rumah di sini. Again, dia sosok yang loyal, oke, so akan ada perubahan besar dalam hidup kamu. Siap-siap di energi the Calvin di sana. Mungkin seseorang Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn, Virgo kuat di sana, tapi ada sosok gentleman bawa kebahagiaan yang luar biasa. Sosok gentleman siap melamar kamu. Sosok gentleman bawa hubungan yang stabil buat kamu. So, yeah, you are getting married. Kamu menikah di sana. Siap-siap. Siap-siap, kamu menikah, kamu bahagia. Oke, keep an open mind. Soulmate kamu berbeda, mungkin di luar tipe kamu, di luar ekspektasi kamu. Oke, but I cannot make this up. Dang, dang, dang. Okay, the wedding. Congratulations. And then chemistry. Kamu dan dia punya, oh my God, chemistry yang luar biasa. Okay. Oh, you will love each other. Kalian bakal saling passionate satu sama lain. Pokoknya komunikasinya dapat, intimasinya dapat, romansanya dapat. Oh my God, like cintanya dapat, like kayak ini loh momen yang kamu tunggu di sana. Tapi kuncinya adalah love first, love yourself first, cintai diri kamu. Regan, sosok yang romantis, tapi dengan bahasa kasih masing-masing ya. Mungkin kamu punya bahasa kasih yang berbeda dengan dia, it's okay. Yang penting kalian saling mencintai, saling loyal, saling menjaga. Oke, again, sosok gentleman yang loyal, provider, protector, leader di sini. Oke, but you are getting married, my love leader. Ada pernikahan, siap-siap pernikahan menanti kamu di tahun ini, pernikahan menanti kamu dalam waktu dekat. But look at this, from engagement, okay, dari bertunangan dan menikah. Dari bertunangan, kemudian menikah. Dari pertunangan menuju pernikahan bahagia. Momen itu hadir di tahun ini. Afirmasikan, asumsikan, visualisasikan, manifestasikan. I hope you enjoy it. Thank you so much. Bye-bye. See you on the next reading. Thank you, and always have a nice day. Bye-bye. Thank you.